Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Ainia, NIM 3521030. Dalam video ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Silahkan bagi anggota kelompok 3 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM saya 3521001. Perkenalkan, nama saya Isma Oktaviana, NIM 3521026. Perkenalkan, nama saya Mawati, NIM 3521032. Perkenalkan, nama saya Isatuan dari NIM 3521029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Mubarok, NIM 352. Baik, di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu memahami bimbingan dan konseling dalam bidang kesehatan. Kemudian, dalam penjelasan pertama, yaitu tentang pengertian pendekatan konseling dalam bidang kesehatan. Konseling kesehatan berasal dari dua kata, yaitu konseling dan kesehatan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Prayitno tahun 2004, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kemudian, menurut WHO dalam Sundari tahun 2005, kesehatan itu sendiri adalah berasal dari kata sehat, yaitu adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absensinya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Kemudian yang terakhir dapat disimpulkan, konseling kesehatan adalah proses bantuan psikologis yang diberikan oleh konselor kepada konseling, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan baik secara fisik maupun psikis agar konseling bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa menata hidupnya lebih baik. Selanjutnya, saya akan mencontohkan dari pendekatan yang tadi yang saya sudah jelaskan pengertian-pengertiannya. Jadi gini, ada sebuah contoh nih. Jika ada seorang pemuda yang jatuh cinta, terus jatuh cintanya itu pada pujaan hatinya. Lah, pujaan hatinya itu kan bisa disebut doi ya, sekarang itu doi gitu. Nah, kemudian ketika dia mengungkapkan isi hatinya kepada si doi, lalu cintanya ditolak dia itu. Lah, kemudian esok harinya itu dia langsung mengalami pusing, demam, batuk-batuk. Kemudian lalu dia itu, si pemuda tersebut itu diperiksakan langsung ke dokter. Lah, dokter pun bertanya ya kan, sakit apa kamu dek? Lah, maka tentu ia akan menjawab apa yang dialaminya, bukan tentang perasaan yang menimpanya. Cie, enggak. Terus jika demikian prosesnya, tentu tidak akan mengobati dan menyelesaikan masalah yang ia alami, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih buruk jika tidak segera diatasi hal tersebut. Jadi, dalam contoh tersebut sudah mencontohkan dari pendekatan yang tadi, di mana kita butuh proses kesehatan atau pendekatan kesehatan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Husni Mubarok. Silakan. Konseling kesehatan: 1. Konseling vokasional atau karir, 2. Konseling keluarga dan perkawinan, 3. Konseling agama, 4. Konseling rehabilitasi, 5. Konseling traumatik, 6. Konseling industri. Penjelasan ruang lingkup konseling kesehatan. 1. Konseling vokasional atau karir. Konseling ini berkaitan dengan usaha, membantu dalam penempatan tenaga kerja, juga membantu klien memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya dalam hubungan dengan pejabat di atasnya dan penyesuaian dengan pekerjaan baru.
2. Konseling keluarga dan perkawinan. Konseling yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga meliputi hubungan antar anggota keluarga yang salah satunya ayah, ibu, dan anak, peranan dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Menjalankan ruang lingkup konseling kesehatan. 3. Konseling agama. Konseling agama religion konseling digunakan untuk membantu klien yang mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Misalnya keraguan-raguan akan nilai keagamaan, terjadinya konflik keyakinan keagamaan dengan pola pemikiran dan sebagainya. 4. Konseling rehabilitas. Konseling rehabilitas merupakan konseling yang dilakukan terhadap orang-orang yang sedang dalam proses rehabilitasi. Konseling ini bermaksud membantu klien agar tidak mengalami masalah-masalah setelah keluar dari penjara. Lembaga pemasyarakatan. Penjelasan ruang lingkup konseling kesehatan. 5. Konseling traumatik. Konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialami dan seterusnya untuk mengatasinya sebaik mungkin. 6. Konseling industri. Konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Konseling ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan, baik orang-orang merasa nyaman dengan mereka sendiri, baik terhadap orang lain, dan sanggup memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor penyebab adanya gangguan kesehatan pada klien yang akan diberi bantuan oleh konselor. 1. Faktor organis atau somatis. Misal, kurangnya percaya diri akibat cacat yang ada pada diri klien serta kerusakan pada otak dan proses demensia. 2. Faktor-faktor fisikis dan struktur kepribadiannya. Misal, reaksi neurisis dan reaksi psikotis pribadi yang terbelah, terutama apabila beban psikis ternyata jauh lebih berat dan melampaui kesanggupan memikul beban tersebut. 3. Faktor-faktor lingkungan atau sosial. Faktor-faktor pergaulan dan masyarakat luas. Usaha pembangunan modernisasi, arus urbanisasi, mekanisasi, dan industrialisasi menyebabkan masyarakat modern menjadi sangat kompleks sehingga usaha penyelesaian diri terhadap perubahan-perubahan sosial yang sangat serba cepat dan arus modernisasi menjadi sangat sulit. Fungsi-fungsi konseling dalam bidang kesehatan. 1. Preventif. Konseling berfungsi memberikan informasi untuk mencegah perilaku yang tidak sehat atau mencegah timbulnya masalah, misal mencegah masalah dalam pernikahan. 2. Kuratif. Konseling berfungsi menyembuhkan keluh fisik yang diakibatkan masalah psikis atau psikososial. 3. Promotif. Konseling berfungsi membantu meningkatkan derajat kesehatan pasien. Manfaat-manfaat layanan konseling. Yang pertama, tempat pengungkapan emosi. Yang kedua, menggali masalah sekaligus solusinya. Yang ketiga, membuka sudut pandang baru. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik. Yang kelima, membantu menjalani kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, konseling kesehatan mental terhadap peserta didik akan memberikan ketenangan dan menghasilkan mental sehat yang akan berujung pada tingkah laku produktif peserta didik. Kesehatan mental bernilai dalam membantu peserta didik untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Apabila peserta didik memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan menyadari dirinya berharga, maka peserta didik mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri sehingga akan membawa pada kenikmatan hidup dan terhindar dari gangguan mental seperti kecemasan dan kegelisahan. Oke baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesailah sudah penjelasan dari kelompok 3. Dan terima kasih yang sudah menjelaskan tadi. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang sudah melihat video ini jika dari kelompok 3 ada tutur kata yang salah, baik perkataan maupun ucapan yang tidak baik ataupun dimana yang tidak berkenan di hati kalian semua. Kami selaku kelompok 3 yang sedang mempresentasikan tentang tema memahami bimbingan dan konseling dalam bidang kesehatan, mohon pamit undur diri. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup dalam BKPI melalui chat. Bisa ditulis nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.